Today's Animal World, our co-inhabitants will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish. Selamat datang pemirsa yang ramah lingkungan di dunia satwa, sesama penghuni bumi. Negara yang menakjubkan, Indonesia memiliki lebih dari 91 juta hektar hutan. Ini merupakan sekitar 10% dari seluruh hutan yang ada di dunia saat ini. Menurut Organisasi Pencinta Lingkungan Hidup WALHI, penebangan liar dan perkebunan kelapa sawit membuka kira-kira 2,8 juta hektar hutan di negeri ini setiap tahunnya. Merosotnya luas hutan hujan tropis secara cepat mempengaruhi hewan-hewan yang tinggal di habitat yang istimewa ini. Orang utan, satu-satunya spesies kera besar yang hidup di luar Afrika, menghadapi resiko kepunahan, dan Organisasi Pusat Perlindungan Orang Utan yang berada di Indonesia meramalkan 2 atau 3 tahun lagi spesies ini mungkin tidak lagi dapat ditemukan di Indonesia. The Borneo Orang Utan Survival atau BOS Foundation Indonesia adalah organisasi non-profit yang bermitra dengan pemerintah Indonesia, masyarakat, dan individu-individu yang memiliki visi yang sama dan organisasi-organisasi lain seluruh dunia untuk menyelamatkan spesies yang mulia ini. Di Indonesia, orang utan hanya hidup di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Organisasi ini memiliki 4 lokasi di Kalimantan sebagai usaha penyelamatan primata ini. Dr. Insinyur Adrianto Priajat, Direktur Eksekutif dari Borneo Orang Utan Survival Foundation, menjelaskan lebih jauh tentang situasi hewan-hewan lembut ini dan usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi mereka di Nyaru Menteng, satu dari 4 lokasi dan merupakan pusat rehabilitasi primata terbesar di dunia. Nyaru Menteng dibangun di bawah kesepakatan dengan Kementerian Kehutanan Indonesia. Kera besar di dunia ada 4 macam, ada gorila, ada simpanse, ada bonobo, dan ada orang utan. Kebetulan ketiga spesies kera besar itu ada di Afrika. Satu-satunya kera besar yang ada di Asia itu hanya orang utan. Dulu orang utan ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Semenanjung Malaysia, tapi punah. Dan sekarang hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Terus apakah istimewanya? Ya tentu saja yang satu hampir punah. Yang kedua, peran orang utan di dalam keseimbangan alam itu sangatlah tinggi. Karena orang utan katakanlah memakan biji, dia memencar biji. Jadi, dan orang utan sebagai juga bukti sehat tidaknya hutan. Jadi kita bisa mencirikan kalau hutan itu cukup sehat, jadi kayak umbrella species. Dengan adanya orang utan melindungi beberapa satwa yang lainnya. Begitu mesti ada satu orang utan, berarti di situ ada satwa liar lainnya dan beberapa tanaman hutan lainnya. Orang utan menghadapi banyak tantangan untuk bertahan hidup. Yang banyak misalnya kalau waktu musim kemarau, ada kebakaran hutan mungkin di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Timur. Kebiasaan kita cuma menghitungnya misalnya pohon, area yang terbakar. Kadang-kadang kita lupa satwa yang ada di dalamnya juga kadang keluar, kadang juga tidak bisa menyelamatkan. Hal yang kedua adalah perubahan hutan. Karena banyak sekali sekarang pengembangan misalnya perkebunan kelapa sawit, misalnya hutan tanaman industri, misalnya pertambangan.
itu memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap lajunya degradasi hutan. Berarti lajunya juga tingkat kepunahan orangutan semakin cepat. Karena sekarang jumlah orangutan sangatlah sedikit, itu pun juga tinggalnya terpencar-pencar. Orangutan tidak seperti monyet, jadi hidupnya soliter. Kalau monyet itu kan hidupnya berkelompok. Iya, betul. Iya, jadi orangutan tidak sendiri, sehingga pola reproduksinya juga sangat lambat. Secara genetik orangutan tuh 97% sama genetiknya dengan manusia. Cuma 3 yang berbeda. Borneo Orangutan Survival Foundation tidak hanya berkeinginan untuk menjaga habitat orangutan, tetapi juga melatih orangutan yang mereka rehabilitasi untuk dapat kembali ke hutan. Yayasan POS berusaha mereintroduksi orangutan. Apa sih reintroduksi? Jadi kita ingin orangutan itu bahagia di tempatnya. Yang pertama, kita mencoba orangutan yang sudah ada di hutan jangan sampai keluar atau terganggu. Orangutan biasanya keluar karena terganggu, misalkan di sana adanya pembukaan lahan, adanya kebakaran hutan, sehingga orangutan keluar. Jadi ini biasanya kalau para ahli ekologi menyebutkan konservasi in situ. Jadi konservasi yang di mana tempat orangutan itu tinggal. Dan Yayasan POS juga mengupayakan rehabilitasi. Siapa yang direhabilitasi adalah orangutan yang sudah dijadikan hewan peliharaan manusia. Karena biasanya dia mengenal nasi, mengenal makanan yang dimakan manusia, ya kita harus persiapkan orangutan harus juga bisa hidup di hutan. Di hutan tidak ada nasi, di hutan tidak ada lauk pauk seperti yang dimakan orangutan. Tentu pertama kali kita menerima orangutan, kita itu membantu Departemen Kehutanan sebenarnya, khususnya Direktorat PHKA, mencoba jadi orangutan dititipkan kepada Yayasan POS. Setelah ada di kita coba general check up. Lebih dari sekitar 90% orangutan yang masuk pusat rehabilitasi adalah dalam kondisi sakit. Tetaplah di dunia satwa sesama penghuni bumi. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana Pusat Rehabilitasi Borneo Orangutan Survival Foundation di Nyaru Menteng membantu menyembuhkan orangutan yatim piatu. Anda menyaksikan Supreme Master Television. Selamat datang kembali di dunia satwa sesama penghuni bumi. Pertambangan, perkebunan kelapa sawit, penebangan, dan kekeringan seringkali menghancurkan habitat orangutan, satu-satunya spesies kera besar yang hidup di Asia. Borneo Orangutan Survival atau BOS Foundation mencoba menyelamatkan spesies primata ini. Di Nyaru Menteng, ada lebih dari 650 orangutan yang diasuh oleh hampir 40 pengasuh dengan lebih dari 100 karyawan, termasuk asisten dan mereka yang berada di bagian kesehatan. Di pusat rehabilitasi ini, mereka berdedikasi untuk mengasuh bayi-bayi orangutan dengan kasih sayang. Banyak orangutan yang telah mengalami pengalaman yang penuh tekanan, mereka membiasakan orangutan untuk hidup di habitat asli mereka. Dr. Priyajat, Direktur Eksekutif Borneo Orangutan Survival Foundation, menjelaskan lebih jauh tentang proses rehabilitasi orangutan yang yatim piatu, sehingga mereka dapat kembali ke alam liar dan hidup sentosa.
Jadi sakitnya ada dua, ada yang sakit karena fisik dan sakitnya karena psikis. Jadi orang utan ada dua sumber. Yang pertama bisa dari peliharaan manusia, atau bisa tadi yang dari kebakaran hutan, dari pembukaan lahan, atau juga dari perdagangan liar biasanya. Bayi orang utan yang telah menjadi korban dari perdagangan ilegal memerlukan penanganan istimewa karena biasanya mereka telah kehilangan ibunya pada saat proses diambil dari hutan, dan hal ini secara nyata mempengaruhi perkembangan mereka. Dan yang paling kita coba jaga adalah kasih sayang. Jadi di pusat rehabilitasi kami mencoba menggantikan peran induknya yang sudah tidak ada dengan babysitter. Jadi sebanyak-banyaknya orang utan mendapatkan perhatian, kasih sayang sepenuhnya untuk mengembalikan kepercayaan diri orang utan. Jadi pada prinsipnya apa yang kami lakukan adalah meliarkan orang hutan untuk sehingga orang utan siap untuk dilepaskan di hutan kembali. Oleh karena itu, setelah kita tadi di check up, general check up, kalau dia sakit kita sembuhkan, kalau dia cukup sehat kita coba didik orang utan. Tergantung tingkat umurnya. Kalau yang masuk anak-anak, ya kita coba kumpulkan dengan anak-anak yang lain, kita coba asuh dengan babysitter, dengan pengasuh yang memberikan apapun. Biasanya yang ngajari induknya. Tapi karena induknya tidak ada, babysitter inilah yang ngajari bagaimana membuat sarang. Terus harus diajari mana predator. Jadi waktu di pusat rehabilitasi ya tergantung panjang pendeknya atau lama tidaknya. Terus tergantung tingkat kesehatannya orang utan dan tingkat tadi stresnya orang utan seperti apa. Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng memiliki beberapa fasilitas untuk tempat tinggal, menyembuhkan, dan mengajar orang utan. Pusat rehabilitasi ini menyatukan klinik, kebun buah, taman di tengah-tengahnya agar orang utan menjadi nyaman dengan hutan dan kelasnya. Dari medisnya, jadi di Nyaru Menteng juga ada dokter hewannya, ada paramedisnya, ada labnya, sehingga seperti rumah sakit kecil. Jadi dilihat kalau orang utannya sehat, dikumpulkan dengan teman-teman yang sehat. Jadi di Nyaru Menteng atau di pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Yayasan POS, itu kita ada sosialisasi. Nah, sosialisasinya tergantung kelas, tergantung umur. Jadi kalau umurnya masih muda atau masih bayi kita kelompokkan. Kalau yang setengah kita kelompokkan juga, sehingga mereka bisa seimbang. Dan kita juga harus melihat latar belakangnya. Jadi ada orang utan yang agak lama menerimanya, ada orang utan yang cepat sekali menerimanya. Kita coba bikin structure, karena orang utan itu seperti juga manusia. Ada yang disebut alpha male, itu kalau di hutan tuh yang jagoan. Jadi biasanya kalau di kandang itu yang jagoan-jagoan yang dapat makan dulu. Iya, jadi seperti kita lah, ya kita orang tua dulu makan baru, atau yang pejantan tanggung ini yang nanti-nanti dulu. Jadi inilah yang juga kayak membentuk sosialisasi mereka. Organisasi ini menjalankan misinya untuk mengajak partisipasi masyarakat sekitar dalam usaha-usaha penuh kasih untuk peduli terhadap orang utan. Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng telah membuat berbagai cara untuk memastikan siapa saja dapat berperan dalam menyelamatkan makhluk berharga ini. Jadi misalkan di Nyaru Menteng tadi, itu kita ada yang disebut bos kid. Jadi bos anak-anak. Jadi kita juga anak-anak kita ajak di pusat informasi Nyaru Menteng misalkan untuk mengenalkan orang utan. Karena mungkin tidak semua orang tahu orang utan itu seperti apa. Dia harus tahu bagaimana untuk mengetahui orang utan, apa permasalahannya. Dan tidak hanya anak-anak juga, orang dewasa. Jadi mungkin lebih dari 90% juga bahwa karyawan BOS di proyek atau di program di Kalimantan sana itu dari masyarakat sekitar.
Jadi kita ingin bahwa orang utan itu milik kita bersama. Masyarakat juga mempunyai andil untuk melestarikannya. Jadi kita juga selain karyawan tadi, kita juga mencoba membuat kelompok-kelompok penyedia buah. Karena kan orang utan banyak makan buah, lah buah-buahnya kita harapkan buah lokal. Ya, buah lokal itu kan banyak sekali petani bisa hasilkan. Betul. Jadi kita minta petani untuk membuat kelompok dan kelompok inilah yang mensuplai kebutuhan buah-buahan misalkan. Atau hal-hal yang lain yang petani bisa jaga. Jadi kita menjadi penjaganya orang utan. Partisipasi dari semua tingkat di jajaran pemerintahan dalam melindungi orang utan sangat diharapkan oleh pusat rehabilitasi ini. Selain itu peran serta juga dari pemerintah, baik dari daerah maupun pusat juga sangatlah penting. Karena kerja orang utan atau konservasi ini harus semua berperan, mengambil perannya masing-masing. Jadi itulah yang kita coba gabungkan, karena menyelamatkan orang utan sebenarnya menyelamatkan kita. Kami sangat menghargai apa yang dikerjakan semua staf dan relawan di Borneo Orang Utan Survival Foundation atas usaha-usaha mulia mereka. Terima kasih juga kepada Dr. Priyajat yang telah menyediakan informasi dari tangan pertama tentang usaha-usaha melestarikan orang utan yang luar biasa di Indonesia. Pemirsa yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini di Dunia Satwa sesama penghuni bumi. Setelah ini adalah hiburan yang mencerahkan setelah berita yang patut disimak di sini di Supreme Master Television. Mari kita semua menghormati dan peduli dengan hidup sesama makhluk. Loving viewers, thank you for your blessed company today on Animal World, Our Co-Inhabitants. Coming up next is enlightening entertainment right after noteworthy news here on Supreme Master Television. Let us all respect and care for the lives of our fellow beings.